Turquoise baru berdiri 1 tahun apa 2 tahun? 1 apa 2 tahun Langsung disamber petir ledek gitu kok kayak. ada klien nge-hire kita nih. Ya kita selalu memposisikan diri kalau gua jadi kliennya, gua nge-hire WO, gua pengen WO gua ngapain. Nah itu yang gua lakukan. Nomor 1 ya kita ya. Kita jualan. Turquoise. Gimana kabarnya si Sofi? Kakak Kimi? Puji Tuhan baik. Baik. Jangan kaku aja. Tegang. Terus gua mau bilang apa? Amazing gitu. Lu kemana aja? Si WO masih jalan? Puji Tuhan masih. Aman untuk tahun 2023 ini? Puji Tuhan. Wes, kenapa kamu jadi kayaknya terakhir nggak bergereja deh kamu? Kim, gimana Kim? Ceritanya bisa jadi ujuk-ujuknya kamu ke WO? Mau dari siapa dulu nih? Ya dari Kimi aja lah. Kimnya aja lah. Ke WO. Satu kenangan yang cukup ini ya, turnover juga. Jadi gua pas lagi 2007 gua lulus sekolah, nggak punya uang awalnya. Terus ngelamar lah. Sambil kuliah, kan masuk kuliah sambil ngelamar. Ngelamar jadi kru di. Jadi gua dulu pernah ngelamar jadi kru, tapi bukan ke WO. Dulu tuh kayak ya namanya orang cari kerja ya. Sana sini aja masukin kan. Terus gue di-reject sama satu videografer adalah. Gue pernah ngelamar ke satu videografer. Oh, tapi maksudnya di lingkup wedding nih, vendor wedding. Kebetulan ada kenalan. Jadi kebetulan dulu ada saudara gue main di kenalan, ada di dunia wedding. Terus dia kenalin. Terus gue ngelamar ke videografer jadi tukang megang lampu. Kenapa udah kantor, Kim? Hah? Kan Karena udah waktu lulus itu kan kuliah. gue lulus sekolah, SMA. Oh, lulusannya SMA. Sambil kuliah, sambil part time. Jadi waktu itu apa aja gitu karena butuh duit awalnya. Terus ya jadi 2007 itu ngelamar, dapat channelnya ke salah satu videographer di Bandung. Tolak. Ditolak. Jadi Genesis tukang boil ya? lampu. Genesis. Bukan. Ya ada lah. Boleh nyebutin brand ini tuh? Boleh lah, bebas ini mah. Terus ditolak, udah gitu dapet kenalan ke salah satu WO. Katanya lagi baru buka, terus butuh kru. Terus gua dengan bodohnya bikin CV apa segala macam masukin. Nggak bodoh lah. Hah? Kenapa bodoh? Ya melihat terlalu- kru lain gak ada yang pakai CV, cuma Ya, bodoh. terlalu formal ya. Terlalu formal. Dianggap Iya. kantor. Mungkin yang terima juga, wow, ini kita sudah se-CV itu. Gitu. Jadi dulu gua masukin ke salah satu salah satu WO pakai CV, ketemu sama Sofi. Oh, Dari sana. Sofi udah masuk. Dia yang pertama. Oh, Terus kita berdua jadi Sulungan. kru pertama lah. Pertama di WO tersebut. Sisul. Jadi dulu tuh cuma ada di dalam WO itu tuh cuma ada gengnya Sofi dan gue sendiri oh, awalnya lu 2007. belum ngeblend lah baru-baru lah. Belum, gue gak kenal siapa-siapa karena kan gue masuk emang bawa CV dan karena butuh duit kan. Jadi sambil kuliah 2008 jadi kru. Jadi awalnya kenapa memilih ke dunia wedding karena tidak ada pilihan. Kecemplung lah ya. Kecemplung. Jadi kan dulu sambil kuliah, sambil nyari duit kan. Gue nyari duit dari SMP, jualan ini itu kan. Terus kayak nggak bisa nih kalau sambil kuliah, sambil jualan lagi. Jadi akhirnya jadi kru gitu awalnya. SMA lu di mana sih? Aloy. Anjir, banyak ya vendor wedding dari Alay. SMP SMA gue di Aloy. Terus dari situ kuliah? Unpar. Terus dari ikut WO nih, udah ada ketertarikan? Awalnya nggak, karena cuman kerja murni karena butuh duit. Awalnya. Terus berjalan waktu 2009, 2010 ternyata menarik. 2011 sama Sofi kan akhirnya bikin sendiri. Oke, dari sisi Sofi gimana? Iya sama. Lulus Binbak?
Bismillah. Lulus Kita Binbak. kan sealma mater. Iya. Lulus Binbak. Kamu ada satu chicken katsu belum bayar deh ke saya kayaknya. Makasih kan. Masih nugget kan? Ah, itu enak banget. Penjual hosting. Bener-bener. Ya, jadi udah lulus sampai kuliah SPG-an dulu Lu di mana kuliah? di Unpar. Unpar juga. SPG-an dari mall ke mall. Pokoknya SPG apa? semua elektronik, bank. Jadi kalau dulu ke Ciwok, kartu kredit BCA Batman, aku tuh. Oh, Enggak, Tasmania malah kan sebelumnya kan, Tasmania dulu kan. rokok sempet rokok. Aku mah enggak. Yakult? Ya aku tidak. Yusi enggak. Yakult. Iya, aku mah ibu-ibu enggak. Yusi. Terus jadi Terus itu. udah gitu, terus ikut nanti dari teman Unpar ikut Pagar Ayu sama si Civani Prew. Oh, Civani Prew. Pagar Ayu di situ bantuin WO-nya Civani juga gitu. Terus udah gitu waktu itu ada pameran wedding sama landmark. kalau nggak landmark Geraha Manggala ya. Siliwangi ya dulu. Siliwangi, ya. Nah, gue teh jadi SPG di hire sama Civani buat nih ada yang minta SPG nih, SPG-in lah salah satu WO. Disitulah ketemu Koko Erwin. Nah gitu, sebut aja lah ya. Testimo ya. Yes. Terus? udah tahu semua. Ya di situ lah ketemu Ko Erwin. Ko Erwin waktu itu masih di Marvel, masih sama Ko Martin. Oh, Iya gitu. Dan situ ketemu Ko Erwin bilang mau buka, ya mau banget bantuin, ya mau. Nah, di situ ya mau bantuin, begitu baru ngajak. Kenapa Kimi bilang sebut geng Sofi? Karena saya ajak temen-temen dekat, ajak sepupu, ajak gebetan, ajak mantan, semua masuk Erwin. Yang Tuh. outsider cuman gua Iya. sendiri. Jadi Dan gua ketika- datang bawa dan CV. iya dulu lingkupnya dia kan dulu Binbak, Iya. ya, dan ya mungkin di Unpar juga sama Binbak lu Aloy. Iya, Nggak benar, nyambung. benar, Nah, anak Aloy itu emang freak gitu ya. pesta aja kalau malam gembira hanya ini doang ya, pengisi acara intern semua. Lulusan oleh gitu. Nggak bisa dari luar. Gak bisa dari luar. Apa ya? Iya gitu. Begitu dari situ udah dari bantuin Testimo. Nggak, lu dari pertamanya emang udah ada ketertarikan untuk WO kan sebelumnya. Sebelumnya kan udah nge-WO-in di Civani. Oh, Dulu Civani Perawat tuh punya WO, cuman memang ya fokusnya kan di Pagar Ayu. Gitu. udah suka di situ tuh langsung. Udah suka, senang aja riuh gitu. Soalnya nggak nyambung dari apa SPG Iya emang. tiba-tiba Tapi nyambung lah, biasa. WO lebih besar aja gitu ya. Nah, apanya? Iya. Iya lah, oke. Itu nggak berdiri teing gitu ya. Kayak SPG berdiri terus. Ya, tapi pada zaman itu mah umur segitu kayaknya udah bayaran juga nggak tahu begitu besar ya. Iya, bener. Cuman enjoy dengan gaweannya, sesuatu yang baru. Jadi kalian Iya benar, belajar banyak. terus tiba-tiba connect-nya gimana nih? Kan ini outsider nih bisa dibilang. Ya tapi kan Lu kasihan gitu. Nggak ada pilihan ya awalnya. Kasihan gitu yang ini Nggak. anak kenapa di pojokan terus. nggak gitu. Kerja sama kan udah kerja bareng berapa tahun gitu. Oh, Kerja- ternyata cocok lah. cocok, nggak cocok. Dia punya apa yang gua nggak bisa. Ya. Ya sampai di satu kali ada sepupu gua mau merit, tapi kecil-kecilan aja gitu, nggak perlu pakai WO brand besar lah gitu, keluarnya sedikit aja, tolong aja deh handle sama Sofi sama teman-teman gitu. Dari situlah ajak Kimi bantuin lah, ada mau saudara gua gitu, saudara gua mau wedding, yuk ajak teman-teman gua aja krunya. Nah dari situ ya udah kita coba jalanin handle satu wedding pertama gitu di situ. Oh, lu ngeliat potensi ya, bisa nih orang mimpin atau gimana ya? Pekerja Oh, bisa disuruh-suruh gitu ya, daripada diem aja gitu. daripada dia aja benar. Dan butuh duit juga. Butuh duit juga. Yes. Betul. Saat itu kan lagi hamba uang ya. Oh dia tahu banget lagi zaman gua ripu-ripunya wah. Tahu bisa nih. Wah, bertanya apa tentang ini? Aku yang jawab. Iya. Terus itu dari Turquoise itu berdirinya tahun 2011. apa yang mendasari bikin namanya Turquoise? Suka aja.
Awalnya dia suka sama warnanya, Sophie suka sama warnanya. Kedua gue cari artinya bagus. Jadi turquoise itu kan salah satu nama batu. Jadi kalau batu turquoise kayak Turquoise ya by the way. Pak. ya, ya, Yang benernya ejaannya turquoise. turquoise. Jadi batu itu tuh kalau dikasih ke yang newlywed atau yang baru menikah itu mendoakan mereka menjadi teman partner seumur hidup. Artinya itu. Oh. Jadi kenapa kita ngambil nama itu? Pertama dia suka, kedua pas dicek artinya bagus gitu. Kita mendoakan yang semua klien kita yang baru menikah mereka bisa jadi teman seumur hidup gitu. Bisa Artinya langgeng itu ya. langgeng. Klien pertama masih inget? Itu saudara aku saudara itu. Sophie. Udah pakai langsung nama turquoise itu? Udah. Ya, Sebelum itu ada tapi Sweet Seventeen. Oh iya, dulu sempet di Sweet ya? Pernah. Dulu pertama kali banget tuh sebenarnya Sweet Seventeen di Deruzi tuh, masih zaman ada Deruzi dulu. Iya. Dulu udah pernah sekali, cuma nggak pakai nama. Baru pertama kali nama itu lagi yang saudaranya Sophie. Klien selanjutnya teman-teman atau soalnya ini kan kalian ngerintis nih, belum ikut pameran. Teman-teman. Teman juga kan belum pada merit. belum zamannya merit kok. Umur kita waktu itu. Jadi lu survive-nya gimana dulu? Direkomend Mulut ke mulut lah ya, ada yang wah tahun pertama paling cuma 2 atau 3 gitu. Tahun 2 atau 3 ya sempat direkomend sama Koya Noir. Oh iya, benar. Sempat direkomend. Nih handle kata gitu. Terus udah gitu tahun pertama cuma 2 atau 3 kalau nggak salah. Tahun keduanya udah langsung Maksimum juga pernah rekomen ya? Iya. Tahun keduanya sempet Maksimum kan IO juga. ya Weddingnya pernah rekomen ke kita beberapa kali. apa maklun gitu lah Iya, kerjasama. Dulu Kerjasama. megang weddingnya. ya gitu. Jadi awalnya gitu sih. Emang sih waktu itu kan emang jasa mah kan gitu ya, kayak belum ada nyebar gitu, terus nggak ada produk yang di offeringnya kan. Jadi ya Dan lu based on hanya itu aja. offering rencana kan? Udah belum kejadian juga. Sampai eksekusi kan. Iya. Ya karena mikir kan awal ya nggak perlu banyak modal juga kan, ya kita punya pengalaman aja lah gitu. Nggak ada modal dulu sama sekali. Iya dulu mah beli HP juga kan nggak bisa nyewa minjem. Ya dulu ada banyak rental sih. Cuman maksudnya sampai struggle itu ya awal-awal pasti ya. Oh parah, dulu gua meeting aja pakai motor mogok. Nih, tahu. Iya jadi kayak tahun pertama kan cuma 2 ya aku paling klien, tahun kedua udah 11 tuh langsung. Wih. Tahun ketiga Iya, tuh langsung bener. 25 gitu, puji Tuhan nih. Tahun keempat udah 30 ke atas lah lumayan, puji Tuhan. Aneh banget lah itu kan. Aneh, udah jalannya lah. Ya, Tuhan kasih gitu. Nah, ya itu kalau struggle-nya ya, saya kan ya waktu itu belum nikah, ya masih sambil SPG-an, sambil online shopan, sambil ini. Belum fokus ya. Nah, kalau Kimi ya itu dari motor bebek yang kayak mau datang di meeting di BCC ya. Buat rundown di dia nih. Gua udah datang. Gua mau mogok di Owi Panjang. Kayak gitu. Ban bocor. Gua kena banjir di Owi Panjang. Ada aja. Aduh. Gitu. Bukan yang jadi pertanyaan kan Sophie ini selain WO yang ya awal-awal setahun hanya 2 ya, lu masih ada ke cover jadi masih SPG mungkin Iya. atau apa? Lu ngapain? Lu kan udah Jualan. lepas dari yang ini ya. Jualan. Kan dulu gue jualan ini itu. Zamannya dulu inget nggak Crocs, casing BB. Gue beberapa ngambil ke dia. Oh. Terus yang itu apa earphone yang sempat booming Dr. Dre itu inget nggak? Iya. Nah gue sempat jualan. Kartu. Dr. Beat. Kartu ya Dr. Beat. Kartu trading card Main game. KW dari dulu ya. OM. KW bagus lah. KW super. Lah zaman itu kan ya gimana Ya. ya butuh duit ya. Ini sempet waktu itu banyak yang jual Crocs. Iya, apa iya, semua. iya. Oh lu Apa sempet tuh? jualin. Nah, Crocs tuh Crocs dia banyak dulu. Oh. Gue ngambil ke dia juga. Yang sampai ditangkap-tangkapin polisi, Crocsnya ditahan polisi. Tim gua lah itu. Seru kok tapi. Terus Ya. udah ini rame ya udah fokusin di WO aja ya. Fokus Fokus. gue merit juga, punya anak. Ya udah fokus itu doang sama paling ya online shop kali-kali gitu. Pengalaman yang tidak bisa terlupakan ada nggak selama WO? Oh, banyak. Turquoise ini Banyak. yang paling mengena lah. Kalau dari gua sih waktu itu gua beda job sama dia ya. Kita waktu itu ada 2 Split. split. Terus gua di Bali, dia di Bandung. Gile ya.
Terus pas gua di Bali itu bener-bener nggak pernah lupa karena tiba-tiba Gunung Agung meletus 2017. Oh iya? Ya itu gua lagi ada di Bali dan gua lagi jauh. Terus gimana? Ya udah itu mah panik, udah tamu-tamu panik, terus si Ngurah Rai-nya juga penuh banget kan, waktu itu macet total, udah gitu dari pembangunan yang underpass itu kan. Waduh itu gila. Gila itu mah. Gua dari dateng H-3 sampai beres H+1 itu sehari paling tidur 2 jam tiap hari. Ya deg-degan lu. Oh, udah deg-degan banget, gila itu. Udah mobil semua Silang. telat, tamu semua telat, stuck macet kan, stuck macet, penerbangan delay. Wah udah itu mah, udah ampun, Tapi pesta aman nih. aman. Begitu beres hari itu, tamu-tamu yang luar negeri nggak bisa flight. Ya pasti. Akhirnya kita ngurusin gimana caranya berangkatin mereka ke Surabaya dulu, terbangnya dari Surabaya. Dulu kalau Gila. sama bus bandara, bus lokal, nyari kenalan itu di sana. Nggak ada pilihan, karena waktu itu kan ditutup kan total. Tutup total, jadi kita ngarahin tamu ke Surabaya, dari Surabaya baru mereka terbang ke negara masing-masing. Jadi kan tamunya banyak luar negeri waktu itu kebetulan. Wah itu mah udah panik. Iyalah lu Beres dari sana, force major ya kan? beres dari sana kru gua 2 orang tipes. 2 apa 3 orang gitu tipes waktu itu. Pestanya sendiri gimana, Kim? Maksudnya kan udah ada deg-degan nih untuk aduh takut ada gempa susulan lah atau apa. Puji Tuhan lancar. Anehnya lagi hari pestanya, 1 hari itu damai. Nggak ada hujan, nggak ada isu ini itu, pokoknya damai aja. Terus besokannya kita mau pulang, jadi waktu itu tuh hari, aduh lupa Sabtu apa Minggu gitu. Terus weekend berikutnya tuh ada wedding lagi di Bandung. Jadi kan gue mesti terbang kan. Kalau enggak, gue mau extend gitu. Pikir extend sampai agak damai baru terbang gitu. Karena emang kan gunung meletus kan cukup jauh tuh di atas. Ya lumayan. Gua di bawah mah agak aman lah gitu gue pikir tuh. Cuman waktu itu mesti mendadak harus pulang. Ya kita lagi check in terus ditutup H+1-nya kan. Terus gimana yang di Bandung? Sama kereta sampai ke Bandung. Dari 32 Surabaya jam. Enggak, dari Bali pakai bus ke Surabaya, dari Surabaya Gubeng, tapi Gubeng yang lama ya. Jadi kan Gubeng tuh ada 2. Ya. Nah, ada satu yang jadi gua tuh dulu nggak ngerti kan. Wah, itu udah drama juga sih nyampe ke Gubeng itu subuh H+1 kan cukup jauh. Terus rebutan sama tamu yang lain. Nyampe Gubeng itu jam 4 apa 5 pagi. Terus beli tiket, ternyata Gubengnya salah. Jadi Gubengnya ke Gubeng yang satunya lagi. Beli tiket ngedadak, gue butuh tiket 8 apa 9 waktu itu, cuma ada 7. Pak Iwan ikut tuh. Pak Iwan ikut, Emang dah. Karena itu ada event juga dia. bareng sama kita. Kita hire Pak Iwan kan, kita Iya, bawa. Iya. kita minta tolong Pak Iwan waktu itu. Terus ikut, mereka kasihan. Dia ngalamin semua. Itu kita udah ke Gubeng pertama salah. Itu tuh menariknya lucu gini sih, pas lagi di Gubeng pertama salah itu ya, kan kita di drop sama bus bandara kan, bus Ngurah Rai. Which is kita nggak bisa minta mereka anterin ke Gubeng satunya lagi, karena bis bandara, mereka harus balik lagi ke bandara kan. Kita udah panik tuh, sedangkan kereta itu tinggal 1,5 jam lagi berangkat, kalau nggak dapet, kita harus sore. Taksi lah. Nggak bisa, karena waktu itu kita subuh kan. Taksi juga belum ada. Itu pas lagi kita turun, ada high ace tuh nyampe, nurunin rombongan, kita tembak langsung. Pak, tolong anterin saya ke sana, tapi dulu duit cash tuh gue cuma megang cepeceng gitu, apa pegoceng gitu ya. Gue udah, ini nggak ada cash lagi gitu, emang bener-bener nggak ada cash. Kalau bisa nggak minta tolong gitu. Terus bisa gitu, jadi kita turun bus, ini HS dateng, kita nembak, dia mau, kita naik ke Gubeng sana, nyampe sana, si kereta yang 2 orang kurang itu tiba-tiba cancel 2 orang. Pas. Amat. Jadi kita nyampe sana, udah tinggal H-40 menitan, beli tiket, pas dapat ada yang cancel, langsung ke Bandung. Aduh. Ya itu mah God bless. God bless. Ya maksudnya kalau pengalaman. Ya pengalaman. Tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Itu Pak Iwan saksi hidup tuh bareng sama kita. Ada. Jadi Bandung. Ada pengalaman kan? Selama jalanin tur wah ini. Pengalaman mah ya, tiap Banyak event juga pasti. Yang jeleknya si Sabim ada nggak? Klien rese? Bukan Vendor rese rese. ya, lebih ke arah jujur nggak jujur ya. Hmm. Rese sih nggak ada. Pernah dibohongin sama klien? Not intentionally, tapi ada impact.
tamu lah pasti ya Ah. ini mah ya. Jumlah tamu Ya, Itu penting kan ya dari WO untuk mengetahui jumlah tamu. Itu sangat kejadian Turquoise baru berdiri 1 Dua- tahun apa 2 tahun? 1 apa 2 tahun. Langsung disamber Petir bebek gitu kok kayak apa? Jadi ini ya singkatnya hari itu kayaknya kliennya nggak puas karena apa banyak tamu nggak dapat meja karena ciaciu. Banyak tamu yang Tapi pulang setelah lagi. kita telusuri karena jadi si siblingsnya gitu nyebarin undangan via WhatsApp gitu. Jadi ya dia pesan meja yang memang si Kurang. catering nggak bisa nambahin lagi mau minjem dari apa? Itu di mana ya? Seberang. Ya seberangnya Iya. ada gedung di seberangnya nggak mau minjem meja bulat lagi juga udah nggak bisa. Maksudnya kita udah pepet-pepetin tuh si tamu yang datang di meja yang tersedia. Oh, kita udah habis-habisan tuh. Normal 10. Jadi itu tuh ceritanya ada 2 gedung seberangan. Hmm. Ya kita nggak sebut lah gedungnya. Gedung seberangan tuh. Kita di gedung yang lebih besar. Seberangnya ada gedung yang lebih kecil sedikit lah. Cuman kita di gedung yang lebih besar ini, kita booking 90 meja ya terakhir. Kalau nggak salah Agak banyak 80 lah apa gitu. 90 meja lah. Untuk sekitar 900-an orang. Terus Kayak kurang 5 meja, kurang 6 meja ya. betul, Kurang suddenly segitu yang lah. datang sekitar 120 sampai 130. Jadi banyak tamu. Emang masih ada space di gedung tempat tuh buat nempatin meja? Nggak ada. Jadi kita tuh udah bener-bener satu meja ya, kita minta izin ke si meja tersebut, jadiin 11, jadiin 12, jadiin 11, jadiin 12. Jadi satu meja tuh ada yang 12 orang. Pengantin udah nggak ada meja juga kan? Harus di Habis. depan kali. Ya ada, cuma meja VIP kan. Cuman tamu-tamu udah kayak 11, 12, 11, 12. Jadi banyak tamu pulang kan dan kecewa. Cuman kan bukan salah WO kali. Maksudnya ya kita udah maksimalin tamu yang datang di kursi yang tersedia yang sisa-sisa dan masih nggak cukup juga. Dan lebih parahnya kita udah sampai ke meja kebetulan si 2 gedung ini tuh cateringnya sama. Jadi kita tuh ngontak si catering ini, minta dia kontakin ke yang di seberangnya. Kita beli jatahnya mereka. Jadi cadangan mereka yang nggak kepake dibeli. Jadi tiba-tiba nyebrangin meja, nyebrangin makanan untuk di sini dan itu juga masih nggak cover. Oh kita udah habis-habisan itu, udah belainnya udah ampun-ampunan. Ya sampai akhirnya nggak puas mainnya sampai ditulis lah di Facebook. Disebutin lah nama WO kita, jangan pakai WO ini. Nyesel banget dan segala macem ya. Secara ya gue digituin Ya kayak lu namanya di depan sebagai pengatur Iya. pesta ya. kan digituin ketika kita lagi merintis lah kok kayak mudahan aja. Jadi pentingnya Udah tutup buat aja. calon klien tuh jujur masalah tamu ya. Oh nomor terutama 1, ya. nomor 1. Iya. Klien tuh harus jujur, karena kalau klien nggak jujur, ibaratnya kita tuh dokter gitu ya. Iya. Klien datang, punya problem kan. Kalau dia nggak jujur, ya kita juga diagnosanya nggak benar kan. Karena setiap klien itu beda-beda. Setiap wedding itu beda-beda kasusnya. Tertampar gitu. Kayak mudahan aja mau jadi kru lagi aja gitu gue mah. Karena kan wah udahlah kayak Ya kita sakit hatinya gitu sih. Maksudnya kita udah Berapa belain hari gue mati-matian pas-pas kan. gitu. Kita udah ampun-ampunan belainnya sampai makanan ke seberang lah, mindahin meja lah. Minta izin ke tamu isi 11, isi 12, itu kan nggak gampang kan. Tamu juga kan kayak, Belum lu kenapa sih dimarahin lu harus- tamu lu. Iya, semua tamu juga rata-rata kan, kenapa sih lu masukin tamu gitu kan, kayak nggak enak gitu. Tapi kan kita juga nggak ada pilihan, kita belain mati-matian kan. Dan ternyata ini kan ada misinfo nih gitu kan. Ada info yang nggak masuk ke kita bahwa tamu itu ternyata emang sampai ke angka segitu. Kalau emang sampai ke angka segitu ya harusnya dari awal dong ngomong gitu. Klien lu nya gimana? Singkat cerita ya tadi, jadi sempat ngomong ini itu, terus sempat Tidak puas aja jadinya Tidak dia puas. sampai ke FBI ya itu. sampai cukup heboh kan di vendor siapa gitu. Ya akhirnya kita samperin, ngobrol sama orang tuanya, ya akhirnya beres sih. Ya Cuma maksudnya kenapa caranya harus gitu. Sedangkan kan in the very first place-nya juga kalian juga nggak open ke kita gitu. Cuman Ya. kan mereka nggak Nah. mau tahu ya salahnya gimana ya kenapa WO nggak beresin mungkin gitu yang Apalagi tamu hari H kan, Gila, Udah padahal datang, sudah sampai nggak ada meja, di seberang gitu. ini. ya mereka mana mau tahu kan. Tamu namanya juga kan datang kayak gitu. Ya susah. kan ya buat naik kelas ya kok. Kan gitu ya. Katanya pohon makin tinggi makin gede anginnya. Ya kalau begitu ada masalah itu udah petanda naik level lah pastinya. Petanda itu. Boleh itu udah. Ini berhubung kalian kemarin saya masukin ke IG. Nih Turquoise mau datang. Ada yang mau nanya nggak? Ternyata banyak banget. Itulah. Ya dong, banyak yang kepo dan banyak yang Mau peduli nanya sama apa? kalian jadi mau nanya. Pertanyaan pertama. Kapan Kimi menikah?
Kim masih suka cewek kan? Suka dong. Doakan aja ya. Aduh. Questionnya, kesulitan apa sih yang sering dialami untuk ngadepin kru-kru? Wah, langsung ini pasti pertanyaannya dari WO juga. Bener. Ini sebenarnya ini pertanyaan menarik sih. Jadi sebenarnya, tapi gimana ngomongnya? Ngomong aja. Ya kita jujur-jujuran aja ya. Kru itu emang penting ya, penting. Ya. Maka dari itu kalau di kita itu di Turquoise sendiri kita tuh emang punya tim yang kita jaga dan tim inti lah kita sebut lah tim inti. Akan ada tim inti, akan ada yang semi freelance. Tim inti ini tuh sebenarnya ya balik lagi ya. WO kan ada yang udah lama, ada yang baru gitu ya. Nah kalau di kita itu emang kita jaga banget ini karena kita kan industrinya jasa, di mana pengalaman itu adalah poin utama. Problem solving, ketemu masalah, dan masalah itu kan setiap wedding juga bisa beda-beda gitu. Ya. Nah jadi beda-beda. Which is kita juga mengapresiasi atas jasa mereka itu dengan lebih kalau mereka sudah stay di kita lama. Which is ya gaji lah kita sebut fee lah. Maka dari itu ya kita juga nggak bisa gitu ya terlalu kayak ibaratnya banting-bantingan harga banget gitu karena nggak mungkin karena kru-kru kita juga kan akan naik gaji lah tiap tahunnya gitu kan ya sedikit-sedikit ada lah gitu ya. Challenge-nya kru gimana ya emang betul kru itu menjadi salah satu faktor utama ya di WO. Pengalaman selama kita bisa jaga terus timnya nggak rubah-rubah, pengalaman mereka juga naik, ya itu akan menjadi poin plus juga sih buat kita. Nah ini kesulitan apa yang sering dialami dari Dengan ngadepin kru? Ya tiba-tiba nggak bisa hari H. Bukan mendadak sih. Misalnya tanggal ini gitu kita lagi rame, dia nggak bisa. Gitu. Di luar yang inti, emang masih cabutan atau emang udah official deal? Secara pekerjaan official ya di kita ya. Tapi ya kadang ada, maksudnya gini, kita jumlah krunya ada cukup banyak, tapi yang udah inti ya ada juga gitu kayak tim kecilnya gitu. Nah di luar itu ya suka ada yang belum diikat banget lah gitu. Ini mungkin dari WO Junior nih, dia pengen tahu mungkin ya kesulitan apa yang sering dialami untuk ngadepin kru, mungkin lebih ke masalah apa ya, sistemnya, apakah lu kasih SP kah atau gimana? Kayaknya ini WO Junior nih yang nanya nih. SP? SP nggak ada kalau SP? Ya jadi kalau WO kan, kalau Kayaknya ada krunya yang bebal banget nih kayaknya. Boleh komen aja nanti langsung. Soalnya kalau terlalu ekstrim sih nggak ada ya. kesulitan kru mah ini kok kalau misalnya kita udah di luar yang kalau misalnya hari H kita perlu dia nggak tiba-tiba nggak bisa gitu kan. Terus atau kru inti kita yang udah cukup lama dia menikah, hamil dan nggak bisa bantuin lagi. Itu tetap itu juga jadi terus harus ada regenerasi dan ngajarin kru baru lagi gitu. Jadi lebih baik kalian mensiasati juga ya. Iya. Kalian udah tahu akan ngadepin apa ke depannya. Oke, gue harus prepare. Betul. More or Dengan less lah. regenerasi. Walaupun generasi strawberry sekarang kan anak-anaknya Agak unik. lah Ya. gitu. Kayak lebih baik Ngapain gue capek? yes. Harus begini. Kayak lebih baik teman gue married nih gitu, sorry sih nggak bisa jawab gitu. Teman aku wisuda sih, sorry sih nggak bisa jawab gitu. Padahal zaman gue dulu kayaknya aku rela nggak ngapa-ngapain demi WO gitu. Si Sophie ternyata dari Turquoise, dedikasinya tinggi sekali. Pakailah Turquoise WO. Yes. Next question. Ada berapa pasangan yang dari mulai kakak adik dipegang kalian? Kakak adik. Yang nelor nih berarti dari kakak terus jadi kak Oh adik. banyak. Ya. Biasa kakaknya nggak pegang. sengaja dihitung ada berapa sih, cuman ya puji Tuhan lah. Kakaknya pegang, adiknya ke kita, adiknya ke kita gitu. Berarti dari sini kita ngomonginnya udah lebih kalian cocok banget, si kliennya cocok banget sama kalian ya. Jadi nggak mau kemana-mana, udah aja pakai lagi aja ini gitu ya. Kurang lebih. Kokonya wedding,
Jadinya sweet. nanti Heeh. cicinya wedding lagi, nah nanti yang sweet ini kan mau wedding lagi gitu. Wih. Atau ya apa namanya? Ya ada yang adik kakak ya udah maminya udah deket gitu kan, udah gak mau pusing gitu. Berarti banyak ya klien yang puas ya. Puji Tuhan. Selama kita memberikan yang terbaik, ya itu tak akan berbalik ke kita dengan tidak kita sadari, menurut gua. Haleluya. Bijak sekali. Ya kan, prinsip. Next question. Suka nggak ditikung kliennya? Ada. Kita sebut apa ya? Menghadapinya gimana? Menghadapinya gimana? Secara jujur sih maksudnya ya sakit hati mah ada ya. Pasti. Ketika ditikung gitu ya. Cuman ya saya sama Sofi punya prinsip ya kalau kita ditikung ya kita mungkin jangan nikung lagi ya. Nanti kita sama atau sama dia gitu kan. Cuman balik lagi berarti kan ada sesuatu nih, apakah kliennya misalkan merasa budgetnya atau misalkan gimana kan kita juga nggak tahu ya, dan kita juga nggak bisa nebak-nebak kan. Jadi in the end ya kita ngelihatnya ya sudah mungkin bukan rezeki kita aja. Baik sekali Iya. Kak Kim ini. Ya mikirnya nggak ditikung lah, mikirnya mungkin nggak cocok sama kita gitu aja. Luar biasa. Itu kayak jawaban gua tadi ini. Oh iya iya. Oh iya. Iya iya iya. Di luar kamera dong. Next question. Gimana persaingan wedding di dunia per-WO-an saat ini? Mungkin Sofi yang bisa jawab. Ini saat setelah lewat corona berarti ya. Persaingan, wah cukup ini ya, ketat. Ya apalagi yang kalau udah bicara banting membanding harga gitu, banyak WO baru, banyak apa lagi ya, ya teman-teman yang memang kita udah cukup lama juga apa namanya bersaingnya ya, tapi puji Tuhannya bersaingnya sehat lah, nggak sampai tikung-tikungan, tapi ya cukup berat lah sekarang persaingannya Dari harga. Dari harga tentunya. dari harga. Dengan menurunkan harga, apakah servis kalian akan diturunkan juga? Kita nggak turun sih. Tapi tidak pernah Harga. menurunkan harga sih kok. Iya. Karena kita punya prinsip gini, maksudnya kita tuh kan punya satu SOP. Bahkan ketika 2023 ini, secara job kita agak berkurang dari sebelum COVID, belum balik lah. Kita malah nambah tim inti. Tujuannya adalah ya secara cost lebih besar betul, tapi maksud kita adalah kita tuh harus memberikan tetap yang terbaik atau bahkan lebih baik lagi gitu. Harga kita tidak turun, tapi nggak naik juga. Tapi servis kita naikin. Karena menurut kita kalau kita turun ikutan banding-bandingan harga, kayaknya bukan jalannya ya. Nanti kan kita juga jadi Ada kayak gitu? ya, yang banding-bandingan harga. Oh, di Konoha kali. Konoha. Kita mencoba tetaplah memberikan yang terbaik ya. Karena menurut kita ya rezeki mah udah ada yang ngatur ya kok ya. Kalau Iya. misalnya kita ikutan banding-bandingan juga bukan jalannya ya kita, saya rasa. Bahkan lebih baik, saya mau ngomong sama Sofi, lebih baik kita naikin kualitas kita. Kita diberikan tahun 2023 ini belum seramai tahun sebelumnya, mungkin kita diberikan waktu untuk growing. Bukan, mungkin kalau kita dihajar rame terus, kita malah nggak punya kesempatan kan untuk bercermin lah. Betul. Nah, jadi ya kita ambil positifnya aja dengan waktu yang kita punya, lebih spare time, kita lebih maksimalkan. Lagi ambil ancang-ancang gitu kok. Betul. Untuk lebih tinggi Iya. lagi. Lebih mahal lagi. Amin. Amin. Mengenai harga, minimal harga yang lu tawarkan ke klien dimulai dari berapa? Kita ngomongin ya mungkin yang terendahnya untuk Sangjit maybe. Dimulai dari berapa nih? Karena kalau untuk harga, gue lebih arahkan calon klien untuk DM ke kalian nanti. Start from berarti ya. Selanjutnya 7. Selanjutnya 7 tuh untuk yang Itu minimal harga kalian ya? Minimal untuk yang small Sangjit lah gitu. Tapi itu yang Sangjit only ya maksudnya. Jasa atau lu mempersiapkan apa ke Jasa klien to aja. 7 itu? Jasa. Tapi ya kita udah ada kayak peperintilan ya. Maksudnya gini,
Kita tuh menganggap bahwa klien itu kan pengennya kita kasih yang maksimal. Jadi beberapa hal yang detail-detail ya udah kita kasih, kayak misalkan kantong lah, apalah yang mereka mungkin lupa. Ya, Itu udah kita kasih. Kan. Paul lah, apa gitu ya. Itu udah kita kasih. Karena kan ya kita juga, ibaratnya gini lah, kita WO. Ada klien nge-hire kita nih. Ya kita selalu memposisikan diri, kalau gua jadi kliennya, gua nge-hire WO, gua pengen WO gua ngapain. Nah itu yang gua lakukan. Kan gitu ya ibaratnya ya. Ya kita harus bercermin dong. Sekarang ya gua WO nih, klien pakai jasa kita. Ya kan, ya anggaplah gua kliennya. Gua punya WO nih, ya gua pengen apa dari WO gua. Ya, Nah itu yang gua pakai gitu. Jadi ya remetek-remetek sih udah beres. Plus jasa gitu. jadi selalu memposisikan diri di posisi klien ya. Betul. Berpikiran begitu ya. Jadi kan kita juga bisa improve ya. Misalkan dari job ini mungkin kan setiap wedding juga kan beda-beda ya. Di job ini difficulty-nya A, misalkan di sini B, di sini C gitu kan. Ya kita kalau nggak belajar ya kita apa bedanya sama tupai kan. Tupai jatuh aja nggak lebih dari 3 kali, masa orang jatuh Biasa keledai. keledai. Kedelai lagi. Ketupai ini jauh banget. Next question. WO itu ada yang harganya murah banget sampai mahal banget. Menurut kamu, menurut Turqua, yang beda itu apanya? Apakah servisnya atau apa? Dan kenapa Turqua mahal? Mahal. Emang aku yang buat kayaknya Iya. pertanyaannya. Netizen loh, netizen. Nggak Sofi dulu. Apa? Jadi WO itu harganya ada yang murah dan yang mahal, bedanya apa? Apa hanya servis aja atau apa? Terus ya mungkin ini lebih ke kenapa harus milih Turqua? Dari jam terbang sih ya, kalau menurut saya. Iya jam sih. terbang. Jam terbangnya pengalaman lah. Pengalaman kayak Turqua ini udah 12 tahun ya. 12 tahun. Ya, jadi sekitar 12 tahun ini udah punya pengalaman untuk menghandle dan menangani masalah yang ada di wedding dari yang kecil sampai yang lumayan lah gitu. Ya mungkin kalau WO yang masih baru lahir atau mungkin harganya belum mahal, ya mungkin pengalamannya belum sekian banyak lah gitu. Jadi ada reason kenapa lu menempatkan harga segitu, dan kalaupun sampai ada, let's say kita bilang kayak tadi force major, kalian udah bisa tahu apa yang harus kalian lakukan Ya. dan nanganinnya kayak gimana ya. Tuh. Justru sebelum terjadi. Hal-hal itu harus bisa kita sudah predik sebelum hari H. Karena yang Jadi, mahal tuh itu. Nggak melulu hanya nanti bantuin pesta gue ya. Kalau cuma untuk hari H mah gampang ya. Kalau udah hari H. Cuma teman-teman juga bisa kan. Justru yang susah itu adalah nebak di hari H itu dengan keinginan klien yang seperti itu. Misalnya kalian pengen A, B, C, D, E gitu. Nah kita udah bisa tebak nih kalau A plus minusnya gini, B plus minusnya gini, C plus minusnya gini gitu ya. Itu harus setajam mungkin. Jadi ketika sudah hari H itu, masalah hari H itu nggak terlalu sulit. Justru yang susah itu menebak hari H seperti apa. Nah itu yang susah. Kemungkinan kan ya ada faktor yang bisa manusia tangani, ada yang nggak bisa kan. Kayak hujan lah, terus misalkan hari besar akan macet lah, tiba-tiba di tanggal itu ada grup tertentu lagi tanding lah, kayak gitu-gitu. Jadi kita udah harus bisa Prepare. kita harus bisa lihat ke Bikin depan. plan B ke depannya gimana ya. Oh kadang bisa sampai plan C, plan D ya. Kalau udah ini. Tunggu apa lagi sih buat calling Turqua? Edan. Sama yang tadi masalah harga sih juga kalau menurut gua pribadi ya, WO itu punya cara kerja yang berbeda. Ya. WO 1, 2, 3 itu ya beda-beda sih. Kita nggak bisa bilang, oh kita di atasnya dia loh. Menurut gua bukan gitu ya caranya ya. Jadi lebih ke arah ya mungkin dari klien-klien juga harus nanya ya. Si WO itu tuh Gue teh punya ini tadi lupa. Dari SL Cafe dikasih lupa. Lanjut. jadi ya bukan, kita tidak bisa men-state bahwa kita lebih bagus dari WO sebelah. Karena menurut gua etika bisnisnya nggak begitu ya. Ya. Mungkin klien nanya aja kayak apa sih keunikan lu dibanding yang lain misalkan. Gitu kan ya. Kalau gua sendiri dari gua pribadi, gua adalah orang yang cukup detail. Jadi kalau misalkan
mau ngebandingin dengan WO sebelah, ya nggak apa-apa sih menurut gua, fair-fair aja ya, namanya klien kan, pengen memilih yang terbaik. Bahkan gua selalu ngomong ke klien gua, misalnya kita baru ketemu pertama kali gitu, gua tuh selalu ngomong, coba aja lu bandingin dulu deh sama 2 atau 3 vendor, jadi lu tuh srek. Karena menurut gua kita kan jasa ya, kalau kita nggak srek juga susah ya, ketika ngobrolnya susah gitu ya. Jasa Ya, itu nggak cocok-cocokan. terbuka. Betul. Kalau gua mah lebih power gua lebih ke detail sih. Kalau misalnya mau ngobrol sama kita, mau lihat portofolio kita, ya kita mah WO yang lebih ke arah detail lah. Mungkin kan ada WO yang lebih ke arah lain gitu ya. Misalkan kalau powernya kita di detail gitu. Mau lihat kalian seperti apa di podcast ini? Nih, Bang. Iya, gue sering bilang kalau misalkan ada klien nanya juga, Sak, kalian coba hubungi dulu, cocok apa enggak itu dulu sih yang penting. Betul. Dari situ bisa. Sama ekspektasi lah, ekspektasi klien juga beda-beda ya. Ada yang santai, ada yang pengen detail gitu ya. Jadi ya ketika dia ketemu mungkin ditanya aja ke WO-nya, saya pengennya wedding saya kayak begini, tolong kasih solusi. Nah kan kita kasih solusi kan. Ya. Nah mungkin itu ya yang lebih fair menurut gua ya, menilainya gitu. Karena harga juga udah nggak bisa jadi satu patokan yang jelas ya. Lebih mahal pasti lebih bagus, lebih Buat murah biasa, pasti lebih jelek, nggak bisa sih. Harga nggak ada patokan sih buat jasa. Susah. Hmm. Nah, jadi kalau menurut saya, ya mungkin ada yang harganya di bawah, tapi ternyata udah cukup oke. Begitu pula sebaliknya lah. Jadi ya nggak bisa jadi satu patokan baku. Dia lebih pasti, lebih oke juga ya nggak bisa gitu. Diplomatis sekali gitu. Next question. Sekarang banyak WO yang banting harga, malah bikin paket-paket murah sejak COVID. Menurut kamu gimana pandangannya? Ih, suka pertanyaan gini tuh. Tapi mau jawab? Cuma aja. Kalau kita sih sama sih yang tadi gue bilangnya. Jadi ya balik lagi ya, kalau emang dapat paket murah dari WO siapapun, misalkan ada yang ngasih paket murah nih, ya di cross check aja dulu dapatnya apa aja, terus paketnya kayak apa, terus detailnya lah bahwa dia tuh dapatnya apa. Kadang kan juga dibilang paket murah, taunya banyak hidden rules di belakangnya, misalkan ya nggak termasuk ini, belum itu gitu ya. Karena ya kalau kita sih tidak ada intensi ke arah sana. Jadi lebih baik kita jual dengan harga kita memberikan yang maksimal untuk klien. Ya klien juga nggak akan nggak puas lah gitu. Dibandingin kita harus banding-bandingan harga, terus jadi nggak maksimal gitu. Iya, karena dengan paket murah ya namanya paket murah pasti di mana sih paket murah ada yang Ya gue nggak berani ngomong. Tapi nggak menyalahkan juga ya enggak, cara. maksudnya ada yang diminim-minim pasti kan semua kan. Tidak menyalahkan juga cara WO lain berjualan yang mungkin itu cara mereka gitu. Buat survive-nya. Tapi kalian tidak ya? Enggak sih. Saya dukung. Ya kecuali kalau misalkan saya weddingnya cuma 15 orang, terus nggak ada pesta, pemberkatan aja, ya kita juga kan nggak mungkin ya jual harga normal. Dia juga, ya kita lebih mikirin kliennya kan, Betul. kasihan juga. Dia nggak butuh servis kita, misalkan kita punya servis 100%, dia cuma butuh 80%. Kan yang tadi gue bilang ya, gue kan selalu memposisikan gue sebagai klien kan. Adjustable ya. Ya gue juga harus nge-adjust dong. Kita lebih ke gitu. custom sih kok. Iya. Paket-paketnya jadi nggak punya harga sekian udah all ini aja yang murah Baku gitu, gitu. enggak kan. Nah, makanya tadi aku nanya yang terendah di kalian berapa nih? Ya, tinggal jadi nanti tinggal custom klien aja sih. pengen custom gimana. Mm-mm. Terus balik lagi tadi ke pernyataan lu, kalau lu ngomong sebagai customer, sekarang banyaknya justru si para calon klien ini sudah terlena dengan paket-paket yang ada. Betul. Jadi Kita- mereka udah nggak mau pusing untuk cari udah model-modelan Jakarta nih, kalau bisa one stop shop. Betul. Banyak kan yang berpikir itu, baru mungkin ada aja yang menyesal. Aduh kok dapatnya cuma segini, atau Biasanya tidak add-on cocok. dia jadinya. Biasanya udah jalan, mereka add-on ya. Nambah ini, nambah itu. Ya ideal Ya. mirip sih. Ya ujung-ujungnya sih nambah ya. Oh cuma dapat segini ya, aku pengen ini dong. Adjust lagi. Ujung-ujungnya sama sebetulnya. Tapi dulu jadi ingat ya, dulu gua ada satu klien juga, kita ada satu klien dulu ya. Kebetulan sama salah satu vendor dekorasi ya.
dia dulu dapat harga cukup baik, bagus banget malah ya, kita sebagai WO aja kayak agak wow bisa harga segitu gitu. Tapi ternyata ketika technical meeting belum termasuk mejanya, jadi dekorasi meja VIP gitu, tapi meja VIP belum, jadi harus nyewa lagi gitu. Terus kayak banyak additional yang kita di panggung aja gitu nggak makan. Ya Indian mereka kan tetap nyewa. Terus setelah nyewa ini itu gitu ya udah terjadi, kita compare sama yang ngasih paket all in dari vendor lain gitu, yang untuk dekorasi nggak beda jauh, lebih murah dikit. Jadi mungkin lebih teliti aja kali ya. Jangan terlena dengan paket-paket juga ya. Pelajari speknya bagus, mungkin ya berlaku untuk beberapa orang sih. Oke. Next question ya. Nanti balikan nanti gantian. Kita yang nanya. Saya berharap sih begitu ya, nanti ada yang menanyakan saya karena saya juga banyak keluh kesah. Asik. Cuma Pertanyaannya boleh dikasih ke kita, nanti kita yang nanya. Kita balikin ini. WO yang menurut kamu paling bagus di Bandung siapa dan alasannya apa? Wih. Waduh. Netizen. Nomor 1 ya kita ya. Boleh, Kita jualan. boleh. Panutan mungkin ya. Panutan. Kita lemaskan lagi. Siapa ya? Basically menurut saya sih nggak ada. Basically sebenarnya nggak ada yang terlalu panutan ya. Maksudnya dulu ada mungkin ketika kita baru mulai gitu ya. Cuma seiring berjalannya waktu ternyata setiap PO itu punya plus punya minus. Tidak ada yang sempurna lah. Jadi lebih ke arah setelah mendalami dunia ini cukup lama, dunia WO ini, ya kita melihat karakternya semua beda-beda sih kok. Terutama vendor senior ya. Yeah. Vendor senior juga punya karakter yang berbeda-beda ya. Jadi kalau dibilang panutan, ya mungkin kita sudah pada tahap kita memahami bahwa setiap WO itu berbeda-beda sih. Gak bisa jadi satu, gue panutan ke si A misalkan. Ya nggak bisa juga, karena in the end kita kayak nyomot ininya gitu ya. Oh si ini teliti gitu, kita nyomot telitinya. Oh si ini ramah gitu, kita nyomot ininya. Jadi ya nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman yang saya tahu ya senior-senior kita baik, teman-teman sekelas kita juga baik gitu. Untuk jadi panutan yang gimana banget sih sebentar aja jadi nggak ada karena kita berbeda. Netizen tidak dapat jawaban. Iya. Susah nyebutnya. Sekarang kalau panutan si ini, tapi dari poin gue pribadi, gue memilih si ini tuh karena poin ininya misalnya. Sedangkan kalau ininya gue ngambil dari si ini gitu. Jadi ya yang mana? Nggak ada. Bahkan teman-teman ya kita beda-beda aja. Sebagai turkuah sendiri ya. Ya kita sebagai turkoa ya kalau kamu cocok, kita ngobrol, kamu percaya ke kita, kamu jujur ke kita, ya kita akan kasih yang terbaik buat kalian gitu. Hubungan ini kan harus jujur, karena ya kalau nggak kita juga nggak bisa nyelesain masalah kalian. Gitu. Next question ya. Kamu setuju nggak dengan WO yang sistem hari H only? Kenapa alasannya? Hari only. Kalau gua sih enggak ya. Ya walaupun kita ada paket itu. Kita sebutnya semi ya. Kalau kita Maksudnya hari only kalian tidak ikut campur ya ketika hanya kan ngatur hari H doang ya? ada hari H, ada WP kan, wedding planner kita. Biasanya bahasa umum yang di luarannya kan begitu ya. Iya. Hari H berarti vendor semua udah dari klien, kita turun di hari H, pembuatan rundown dan eksekusi. Kalau menurut kita tidak wajar sih. Sekarang ibaratnya gini, kita tuh kan jadi kayak apa ya, master planner-nya lah. Kita yang menggodok, ibaratnya itu kan kayak ada racikan tuh bumbu-bumbu gitu ya. Kita racik jadi satu masakan yang enak gitu, satu hari H yang baik. Sekarang kita nggak kenal nih sama vendor-vendornya semua. Kita nggak tahu nih klien tuh dapat package-nya apa dari mereka. Kita nggak ngerti klien tuh pengennya apa, ekspektasi klien atas mereka itu apa, proses mereka negosiasi, dealing package, Blank nggak tahu. information ya. Blank information. Menurut Jadi, kita nggak wajar sih. ujung-ujungnya bisa sampai salah kayak tadi, kalian yang ditumbalkan lagi. Kita bego sendiri harian. Kalau menurut gue pribadi, gue sih nggak setuju sih.
Dan kita tidak punya itu. Kita punya paket hari H, tapi kita semi planner. Jadi ada klien yang emang udah tahu ya ekspektasinya pengen vendor ini udah tahu nih semua. Tapi yang nganyam itu jadi satu rajutan baik kan tetap kita. Kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu sistemnya, ya gimana caranya ya, nggak ngerti. Kalau bisa ada WO yang hari H only, tiba-tiba berjalan mulus, baik semua, ekspektasi hebat, ya itu hebat banget sih menurut gua. Gimana caranya? Kita nggak kenal, kita nggak tahu prosesnya, ketemu hari H jeng gitu. Iya. Terus Kadang gimana harus gitu? tahu detailnya sebenarnya. Chemistry-nya nggak ada, kita ngobrol susah, koordinasi nggak enak gitu. Gimana? Iya sih. Aneh sih. Kita ke next question. Menurut kamu sebagai WO, yang menyebabkan jobnya makin banyak atau semakin sedikit, itu biasanya disebabkan faktor apa? Serius ya pertanyaannya. Ih, Wow. gila ini dari netizen. Wow. Kos Luisari ini pertanyaannya luar biasa. Netizen. Sofin dulu silakan. Apa? Yang menyebabkan jobnya banyak atau sedikit katanya. Faktor apa biasanya dia? Faktor apa? Duh, ada yang batuk. Kalau dari gue pribadi sih, satu service ya, karena kita balik lagi kita industri service, Ya. kita industri jasa. Di luar mungkin adanya, mungkin zaman sekarang ya, Instagram yang menarik, ya mungkin kayak lebih ke promo gitu ya, mungkin lebih muncul ke permukaan gitu ada namanya. Kita menganut prinsip do the best. Jadi kalau kita sih kasih yang terbaik buat klien, mungkin Instagram kita nggak yang terlalu panggil konten kreator apa gitu ya. Ya mungkin itu juga mempengaruhi sih. Kalau ngomongin gini berarti lo ngomong harus eksis berarti kan? Salah satu ya eksistensi. Eksistensi kan bisa dicapai dengan banyak hal. Bisa dari Instagram lu bagus, atau lu main ke TikTok atau sosial media lainnya, atau ikut pameran gitu ya. Eksistensi ya ada lah berpengaruh. Podcast ada berpengaruh. Cuma in the end lebih ke arah referral ya kalau kita ya. Kita sebutnya referral ya. Jadi klien yang satu mereferensikan kita ke teman-temannya, ke saudaranya, itu akan jauh lebih kuat biasanya. Walaupun ya baik yang tadi gue bilang ya, maksudnya eksistensi juga untuk zaman sekarang kan cukup penting ya. Ya misalkan story lah, promote lah, apalah. Cuman ya sebagai, ya itu mah titip pesan dari kita aja sebagai calon klien, lebih pintar aja. Maksudnya kita juga nggak bilang klien bodoh, enggak. Cuma maksudnya ditanya dulu cara kerjanya gimana, terus produknya apa, terus scoop yang dikerjakannya apa. Ya. Terus kalau coba dites, kalau ada masalah ini gimana, masalah itu gimana, ini gimana, itu gimana. Nah kalau bisa menjawab ini lebih penting dibandingin lihat eksis di media, tapi dia misalnya ditanya ini nggak bisa jawab gitu. Kalian kan balik lagi yang kalian berikan servis penanganan di hari H kan, dan persiapan, bukan nebeng nama dia terus kalian naik terkenal jadi selebgram kan. Beda fungsi kayaknya ya. Nah, sekarang soalnya kita hadapi dengan adanya COVID 2 tahun kemarin, ini regenerasi kliennya kan gila ya. Ya mau nggak mau sih eksis harus biar nama kalian tetap ada juga. Ditakutkan kan, oh kemana nih atau apa. Perlu juga berarti eksis ya. Perlu, tapi nggak usah ekstrim kali ya. Eksis perlu ya, kita juga update klien ada, cuman kayaknya kita nggak se-ekstrim. Karena balik lagi kita jasa ya, maksudnya kita WO, bukan satu manajemen yang membutuhkan eksis itu menjadi nomor satu gitu. Prioritas kita kan bukan di eksisnya, tapi penanganan hari H ini, persiapan dan hari H ini Harus maksimal. Itu prioritas kita, bukan eksisnya kan. Ya eksis penting betul. Ya kita juga adalah, cuma kita nggak se-ekstrim ke arah sana jadi prioritas gitu. Nanti melenceng prioritasnya dong. Lagi resepsi, live TikTok. Ya dikit-dikit, ya boleh. Cuma kita sih nggak yang terlalu gimana, karena baik lagi nih ya.
yang tadi gua sebagai seger. gua sebagai klien nih. Ya misalnya gua jadi klien, gua lagi grand entrance nih. Gua lagi wedding kiss. Terus ada orang konten lewat mengganggu video dan fotografer utama kan. Lucu ya. Maksudnya kan ya gue pengen menikmati hasil kagak tahu ya kalau gue jadi klien, gue pengen menikmati hasil produk foto video yang gue minta tolong jasanya dengan maksimal dong. Kenapa ini jadi lewat? Udah gitu orang-orang yang lewat ini adalah konten kreator dari, gue nggak bisa sebut konten kreator, tim dokumentasi dari para vendor yang bekerja. Which is sebenarnya kalau lu sabar, lu tinggal minta ke foto video yang utama kan. Sebenarnya kan. Kenapa jadi ini kok jadi prioritas gitu ya. Nah, gua sih nggak terlalu srek ya dengan sistem begini gitu. Baik lagi kalau kliennya minta ya, gue juga nggak berani komen ya. Gitu. Karena waktu itu gue pernah ada klien juga lumayan terkenal lah. Ya dia bahkan punya tim vendor khusus untuk nge-live. Ya gue nggak bisa apa-apa, emang itu kan permintaan dari klien. Cuman kalau gue jadi kliennya sih, gue pengen hasil foto video gue yang dari fotografer-videografer yang gue tunjuk maksimal dong. Kalau ini ngalangin gitu kan ya gimana ya, kan sebagai videografer kan mengalami kan. Lagi grand entrance masuk, tiba-tiba ada kamera di sini kayak handphone nongol. Cukup tamu doang sih yang begitu. Nggak usah ditambahin sama... Itu pun mengganggu tamu. Kalau gua kesana. Next question-nya. Kenapa dan alasannya apa klien worth it untuk pilih Turqua sebagai WO mereka di hari H? Nah, itu mah udah dari tadi kok, udah dibahas. Yang tadi kita bahas. Ya, ini mungkin belum lihat ya. Belum lihat. Yang tadi sudah dijelaskan berarti. Terus dari gua aja pertanyaannya sekarang. Hal yang selalu ditanyakan karena gua pengen mengeluarkan sisi lain dari kalian. Kalau misalkan bisa berbalik ke masa lalu di dunia WO ini, apa yang kalian pengen perbaiki? Maksudnya Dari back in time, ya, apa yang kita pengen perbaiki? Apa ya? Gue cukup puas sih dengan apa yang gue alami sampai sekarang. prosesnya ya. Sekarang kalau gue membalikin sesuatu di masa lalu gitu ya, mungkin malah jalannya berbeda. Iya. Nggak kayak sekarang kan. Jadi sudah emang jalannya seperti itu aja ya. Grateful enough ya dengan apa yang terjadi kalau buat gue sih. Dengan apa yang proses ups, down, badai, menyerang ini itu gitu ya. Ya itu kan yang bikin kita jadi sekarang kan. Sekarang Dari kalau apa yang udah terjadi yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran buat berikutnya, buat kedepannya ya. sampai kita pun sendiri sekarang masalah hari itu nggak pernah bisa 100% mulus, itu tuh susah banget. Macet tiba-tiba lah. Ya. Gue pernah mobil klien ketabrak lah di jalan pas lagi pakai patwal. Ada aja yang kayak gitu-gitu, mau prediknya gimana? Kita udah pakai polisi, udah pengawalan, udah aman. Kayaknya itu liputannya bareng saya deh, karena saya yang nabrak mobil Alphard-nya. Sembarang. Kalau gue lupa sih, tapi kalau nggak pernah gila. Bukan. Berarti kok pernah Tapi Pernah nabrak. masalahnya beres. Mobil pengantinnya tiba-tiba cit gitu. Gua di belakangnya banget jedot. Gue mau ketabrak motor waktu itu. Jadi kita udah kawal-kawalan gitu. Buat masuk. Terus Mau pernah gimana? H-1 orang tua klien COVID Positif. Oh, lagi lagi Kemarin, ya. kemarin kan. terus Ya kita langsung penanganan protokol. Langsung kita bilang ini nggak bisa. Nggak bisa berjalan. Kalau masih mau jalan kita nggak datang. Tapi kita info ke semua vendor. Ternyata puji Tuhan ya di pagi hari dia melakukan PCR. betul PCR. Ternyata negatif. Jadi ada antigennya- false positif. Jadi antigennya positif. Antigen positif, PCR-nya negatif. oh dia PCR-nya dapat yang positif kali paketnya waktu itu. Tapi PCR-nya negatif. Antigennya waktu dia nyolok pas sendiri ya. awal. Iya.
ada itu. Ya kita stick to protokol lah tetap. Cuman ya begitu tahu negatif, kita pastikan itu dari rumah sakit dan yang resmi, ya kita datang. Ya kita datangnya telat. Tapi kan ya kita nggak berani lah, resiko juga kan. Iya, menyangkut semua orang, vendor lain yang emang besoknya harus kerja atau apa, banyak tanggung jawab kita kan pihak. banyak. Iya. Ya. Jadi kalau mau menghubungi kalian kemana? Ke IG? IG boleh, di situ ada nomor teleponnya, ada. Dari tadi ini di sini. Oh gitu ya? Iya dong. Oh, oke. Mari sih jualan. Gitu. Ada yang mau disampaikan ke calon klien? Yang tadi sih udah sempat disampaikan banyak ya. Intinya ya kalau memilih WO itu ya kita nggak bisa bilang mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Ajak ngobrol, Ngobrol dulu ya? masalah dulu. Kalian tuh punya problem apa? Lihat pemecahan dari sewa itu tuh gimana. Oke nggak? Kalau masalah dia lebih mahal, dia lebih eksis, dia lebih apa, yaitu faktor lain. Yang jadi masalah tuh dia bisa menjawab kesulitan kalian nggak? Ibarat kalian datang ke dokter, Nyumponin kepengen kalian nggak gitu ya? kalian tuh punya masalah, datang kok ke kita tuh konsultan kurang lebih. Anggaplah kita konsultan nih, kalian cerita, kita kasih problem solving. Ya maksudnya gini ya, ada beberapa WO yang nggak deh, sok aja kalau lu mau problem solving dari gua, DP dulu, ada yang gitu. Nah cuma kalau kita ya kita sebisa mungkin kita kasih dulu lah gambaran besarnya gitu, karena menurut kita juga nggak gitu-gitu amat ya, maksudnya kayak sok lu mau gue jawab bayar dulu gitu ya, kita juga jawab nggak akan sedetil kalau emang klien udah DP juga, tapi ya kita akan coba kasih masukan lah gitu. Terjawab nggak? Kalau terjawab baru kita bicarakan lebih lanjut ya, karena kalau harga DP. Ya nah itu ya kalau harga soalnya baik lagi kalau kayak kita gitu, kita posnya udah cukup besar ya, karena tim kita kan tim inti. Kalau mau lihat di Instagram kita, kalau kita ada upload story apa tentang kru gitu ya, misalnya lagi foto banyak sama klien gitu ya, dilihat aja mukanya sama kok, muka krunya itu lagi, karena kita emang punya tim inti. Ya tim inti ini nggak murah, ya mereka memberikan terbaik buat kita, memberikan terbaik buat klien, ya kita harus memberikan yang terbaik juga buat mereka, baru ini bisa berjalan dengan baik. Nggak bisa, ya bisa kan akan kos, bisa gue panggil aja freelanceran misalkan yang anak-anak kuliah yang magang gitu ya. Mungkin mereka secara fee kan lebih bawah, tapi kualitasnya gimana? Tanggung jawab kita ke klien gimana? Itu yang kita nggak mau. Makanya kenapa sih nggak main lebih murah? Udah kru potong aja misalnya, jadi dari segini jadi segini gitu ya. Lu berdua aja. Ya kita kan punya SOP ya. Ya kita menjaga banget gitu, kita menjaga banget ini. Kurangin Gitu. harganya, krunya 5 orang aja, kayak banyak kayak gitu ya. Kalau kita nggak bisa ya kita akan bilang nggak bisa, karena kita mah tipikal yang pahit di awal, bukan yang ini bisa nggak? Bisa, gampang. Nanti udah lewat boleh, tapi ada additional. Kurang ini, ada additional. Nah kita nggak gitu, kita ya segitu, Pahit di awal. segitu, selesai. Kecuali dia ada additional service yang mereka butuh, penjemputan tamu H-1, tambahan. Nah itu juga kita tetap akan obrolkan dan akan terbuka gitu. Oke deh, thank you sudah kesini ya. Terima kasih sudah diundang. Sama Terima kasih. Sophie. Terima kasih. Terima Nice to have you here. Semoga